Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Presiden Prabowo Subianto mendesak seluruh anggota DPR mempercepat pengesahan RUU perampasan aset. Hal ini bukan tidak tanpa alasan, teman-teman. Berbagai demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR, di Makobrimob dan di berbagai wilayah-wilayah di Indonesia, tuntutannya hampir semua sama, yaitu pengesahan RUU perampasan aset. Lalu muncul pertanyaan, kenapa sih rakyat, kenapa sih mahasiswa, rekan-rekan semua ingin RUU perampasan aset ini disahkan? Ini berawal teman-teman dari kenaikan gaji kemarin ya. Puncaknya kenaikan gaji dan tunjangan para anggota dewan kita yang sangat fantastis, di mana kenaikan itu menyentuh sampai 100 juta per bulan atau 3 juta per hari. Ini tentu melukai hati rakyat Indonesia yang dililit pajak. Hidupnya juga cukup kesulitan, tapi harus terus membayar uang pajak. Kalau uang pajak digunakan membangun, digunakan untuk kepentingan rakyat, kan itu kita welcome saja. Tapi kalau misalnya pajak naik, gaji pejabat naik, kan itu jadi masalah. Alhasil ya demonstrasi besar-besaran kemarin di gedung DPR meletus, bahkan sampai memakan banyak korban jiwa. Salah satunya ya saudara kita almarhum Arfan yang harus ya meregang nyawa dikarenakan ulah oknum-oknum. Teman-teman, saya sebut ini oknum-oknum petugas keamanan dari Brimob yang menabrak almarhum Arfan dengan mobil rantis atau mungkin mobil barakuda. Nah, hari ini kita bakal tengok informasi selengkapnya terkait instruksi langsung dari istana, dari Presiden Prabowo Subianto. Bahkan teman-teman, juga ada ini instruksi dari mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang memang meminta para anggota dewan mengesahkan RUU perampasan aset. Targetnya teman-teman adalah bulan ini September 2025 RUU perampasan aset bisa segera disahkan atau ya diparipurnakan. Tanpa panjang lebar, kita kaji dulu informasi selengkapnya. Saudara, saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung Pak. Karena orang korupsi itu Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar, dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah, lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara Pak, itu pencucian uang Pak. Nah sekarang mari kita batasi, kalau belanja 100 juta Anda keluarkan dari bank mana, kirim ke bank mana. Jangan dari orang bawa koper tuh, yang satu kopernya berisi kertas, yang satu berisi uang, ditukar di atas pesawat. Itu yang banyak terjadi. Nah satu yaitu Undang-undang perampasan aset. Saya kira kemarin DPR dari Komisi 3 sudah ada yang bersuara agar Presiden segera mengirimkan surpres. Tolong, kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui di balik, tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Afud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Selayani, lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya, pembatalan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatalan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa Pak, nanti mereka nggak jadi lagi. Oh, saya terang-terangan ini gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saja. Jadi permintaan jenderal langsung saya jawab, Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo
Itu kira-kira Pak Mahfud. PDI Perjuangan meminta proses pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset dilakukan secara teliti agar tidak ada celah yang dapat digunakan untuk kepentingan politik penguasa. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto lantas mengungkit undang-undang KPK yang dinilai justru membuat lembaga itu seolah punya kekuasaan yang teramat besar. Kondisi itu dinilai justru bisa dimanfaatkan oleh penguasa demi kepentingan politik pribadinya. Hasto pun menyinggung kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang terlibat pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnaen. Ia juga menyinggung mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dipenjara karena kasus korupsi, tapi didahului skandal kebocoran surat perintah penyidikan KPK. Diketahui, Presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY memberhentikan Antasari dari jabatannya sebagai Ketua KPK karena kasus itu. Ia divonis 18 tahun penjara dalam kasus itu pada 11 Februari 2010. Sementara itu, Anas Urbaningrum telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung usai menjalani masa hukuman 8 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 2010 sampai 2012. Kasus Anas diduga syarat dengan muatan politis terkait persaingan pengaruh di internal Partai Demokrat antara dirinya dengan SBY. Terkait hal ini, Hasto mengatakan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak serta-merta dapat selesai hanya dengan membuat dan mengesahkan undang-undang. Padahal, Jokowi telah berulang kali mendorong agar pembahasan RUU perampasan aset ini dapat segera diselesaikan. Namun, PDI Perjuangan disebut akan melihat aspek prinsip dan manajemen, termasuk tata kelola RUU perampasan aset ini dibentuk. Sebelumnya, dorongan agar pembahasan RUU perampasan aset dilakukan kembali muncul dalam wacana publik setelah Jokowi memberi pernyataan terkait isu tersebut. Dalam pernyataannya pada Kamis 13 April 2023, Jokowi menyinggung terkait proses penerbitan RUU ini yang tak kunjung rampung, padahal aturan tersebut dinilai sangat penting dalam kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jokowi menyebut telah menyampaikan ke DPR dan kementerian terkait untuk segera merampungkan prosesnya. Kemudian, ia akan menerbitkan surat presiden untuk pembahasan RUU menjadi UU. Tidak ada pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang, RUU, perampasan aset dalam pertemuan Ketua DPR RI Puan Maharani dengan seluruh ketua fraksi DPR RI, Kamis, 4 September 2025, siang tadi. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PKB di DPR Jazilul Fawait usai pertemuan di Kompleks Parlemen. Enggak juga enggak, dibahas, kata politikus yang akrab disapa Gus Jazil tersebut kepada awak media usai pertemuan. Tak hanya itu, Gus Jazil juga menegaskan tidak ada pembahasan perihal tuntutan 1708 dari Serikat Masyarakat Sipil dalam pertemuan itu. Dirinya hanya menegaskan, pertemuan dengan Puan Maharani dan para wakil ketua DPR RI itu hanyalah membahas kesepakatan transformasi dan perbaikan DPR RI ke depannya. Tadi cuma itu aja, cuman transformasi DPR itu saja, beber Gus Jazil. Menurut dia, pertemuan yang terjadi pada siang tadi baru hanya awalan, sehingga Gus Jazil meyakini akan ada pertemuan para ketua fraksi di DPR nantinya. Hanya saja perihal waktu, Jazilul tidak dapat memastikan kapan akan terlaksana, tinggal menunggu jadwal dari para pimpinan DPR RI. Baru awal, ini baru pertemuan, ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan yang lain pastinya. Ada detil-detil kegiatan. Ya kita menunggu pimpinan nantinya, tukas dia. Sebagai informasi, RUU perampasan aset hingga kini belum jelas kapan akan dibahas oleh pemerintah dan DPR RI.
Blade yang digadang menjadi jalan keluar dari permasalahan Indonesia dalam upaya memberantas korupsi itu belum sama sekali kapan akan digarap. Terkini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pembahasan RUU perampasan aset baru akan dibahas setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, rampung. Bahwa Undang-Undang Perampasan Aset itu terkait undang-undang yang terkait dan supaya tidak tumpang tindih. Terakhir kami sampaikan tinggal menunggu KUHAP selesai kita akan bahas Undang-Undang Perampasan Aset karena itu saling terkait, kata Dasko kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebagai informasi, masa sidang yang diterapkan oleh DPR RI adalah kurun waktu sekitar 1 bulan sebelum nantinya mereka akan memasuki masa reses. Adapun masa sidang yang sekarang sedang berlanjut diperkirakan akan berakhir di pertengahan September 2025. Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak. Misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Izin nanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset, apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Lembaga Kedaulatan Rakyat, bukan toh. Ya, teman-teman, barusan kita sudah saksikan, kita sudah kaji informasinya, berbagai informasi-informasi yang kajian online kumpulkan terkait RUU perampasan aset, di mana Presiden Prabowo Subianto sekali lagi teman-teman menegaskan bahwa RUU perampasan aset harus rampung teman-teman bulan ini, September 2025. Bahkan Pak Jokowi, mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, juga menyebut bahwa RUU ini bakal banyak memakan korban, yaitu para koruptor. Karena sekali lagi RUU perampasan aset sangat diinginkan oleh rakyat Indonesia. Kalau misalnya para anggota dewan kita tidak bisa mengesahkan RUU perampasan aset, dikhawatirkan akan terjadi pergolakan seperti 3 pekan yang lalu di depan gedung DPR, dan tentu ini tidak kita inginkan. Kalau misalnya Indonesia chaos, maka rakyat juga yang bakal susah. Ekonomi akan stagnan, bahkan pertumbuhannya akan minus. Menurut kalian, setuju nggak sih RUU perampasan aset disahkan bulan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman selalu menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.